Ya, ini pembahasan kita hari ini soal gambar narasi SNBT FSRD 2025. Kalau teman-teman yang kelas 12 yang lainnya ada beberapa sekarang yang sedang dalam masa pendaftaran SNBP. Nah, apa namanya? Jalur rapot. Nah, kalau ini sekilas aja, kalau kamu pengen masuk ke Fakultas Seni Rupa dan Desain, sebenarnya tentunya kamu punya kesempatan untuk masuk ke kampus PTN, yaitu yang negeri, Perguruan Tinggi Negeri PTN, atau juga yang swasta, nah PTS. Hari ini kita pembahasannya ke yang PTN, dan spesifik yang dimerahin nih, nah yang merah-merah, yang jalur tes yaitu SNBT. Nah, jadi secara garis besar nanti kesempatan kamu masuk ke kampus negeri ada tiga, yaitu jalur SNBP, yaitu jalur rapot ya, SNBP itu prestasi, P-nya prestasi. Kemudian ada SNBT yang nanti setelah ini nanti baru akan dilaksanakan, yaitu jalur tes, T-nya itu tes. Kemudian yang terakhir nanti terakhir banget biasanya di sekitar bulan Juni atau Juli nanti masih ada lagi ujiannya. Nah, yaitu ujian mandiri. Kita fokus ke yang nomor dua ya, yaitu jalur SNBT. Nah, yang nanti di jalur SNBT ini biasanya kalau kamu pengen masuk jurusan-jurusan yang umum, kamu akan ikut UTBK. Nah, cering cering cering, nah ini UTBK. Nanti UTBK-nya itu kalian kelas 12 sekarang ya, habis Lebaran jadwalnya kalau nggak salah, habis Lebaran. Tapi kalau kamu ingin masuk ke jurusan-jurusan tertentu, seperti jurusan seni rupa, ada jurusan olahraga, biasanya nanti ada ketentuan-ketentuan tambahan. Khusus untuk kamu yang mau masuk seni rupa atau desain, ya, yang negeri, nah kamu akan diminta untuk membuat portofolio. Portofolio nanti di-upload ke panitia ujian. Nah, ini kan ujiannya nasional ya. Jadi ya kamu akan bersaing dengan satu Indonesia gitu untuk masuk ke kampus negeri. Seperti itu. Portofolio. Nah, emang portofolio itu kayak apa sih? Nah, tadi Kak Tria juga sudah menginfokan ya, dan sudah kemarin siang juga sudah diinfokan di grup ada link untuk mendownload, untuk mengunduh apa namanya, soal soal atau dokumen-dokumen portofolio. Nah, portofolio yang nanti akan diminta itu seperti apa sih? Biasanya nanti akan diminta, nah ini ada 4 poin, tapi nanti tergantung. Yang pertama ada surat keaslian karya gitu. Nanti di sini kamu akan diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa ini karya-karya yang saya kirimkan ini adalah asli buatan saya. Nah, nanti tanda tangan di materai, kemudian di scan, nanti di-upload. Nah, kemudian karyanya ada dua yang diminta, yaitu karya gambar narasi dan gambar karya bukan gambar, karya bebas. Karena di karya bebas ini formatnya macam-macam gitu, tergantung minat kamu nanti gitu. Kemudian sertifikat ini tambahan apabila misalkan ternyata karya bebasnya itu pernah kamu ikutkan ke dalam lomba. Nah, lumayan kalau ada pernah ikutan lomba, terus kamu dapat sertifikatnya, ini bisa kamu kirimkan juga. Nah, pembahasan hari ini kita fokus di nomor dua, yaitu mengenai gambar narasi. Kalau zaman dulunya sebutannya itu gambar suasana. Oh, ininya nih, apa namanya, timelinenya. Nah, kalau ada yang kamu mungkin pernah pernah googling-googling gambar narasi atau gambar suasana. Nah, inilah dia, mirip-mirip kira-kira seperti ini. Yang di sebelah kiri atas ya, yang hitam putih, yang hitam putih. Biasanya
eh, dari tahun ke tahun karya ini selalu diminta gitu. Bahkan dari zaman saya dulu gitu. Format ujian biasanya suka berubah-ubah. Kadang-kadang suka diminta karya gambar narasi. Ada yang pernah juga minta gambar narasinya berwarna. Pernah. Ada yang pernah eh, 1 tahun diminta eh, apa tuh namanya? Oh, beberapa tahun sekitar 2 atau 3 tahun berturut-turut itu diminta karya still life. Jadi gambar buah-buahan, gambar benda mati, full color. Nah, pernah diminta seperti itu. Tapi sekarang nggak ada. Untuk beberapa tahun belakangan, 3 tahun belakangan ini sudah tidak diminta lagi yang karya karya still life. Nah, tapi dari tahun ke tahun yang tidak pernah berubah untuk seleksi masuk ke FSRD yaitu ini karya gambar narasi gitu. Kenapa yang kayak begini yang diminta? Nah, karena dia komprehensif, komprehensif. Bikin karya seperti ini tuh eh, seorang penguji dia akan bisa melihat berbagai macam aspek. Nah, misalkan nih, dia bisa melihat skillnya gitu. Dia bisa melihat, oh ini orangnya bisa ngegambar manusia nih, apa namanya, anatominya benar, anatominya bagus. Oh dia bisa ngarsir, oh dia bisa gambar benda-benda yang kecil-kecil. Oh dia bisa gambar background. Nah, misalkan backgroundnya ada perspektifnya. Bentar-bentar, di ujung di sebelah sana ternyata ada orang-orangnya lagi melakukan kegiatan yang menarik. Kreativitas tuh, oh ternyata kreatif ya anaknya. Oh ini ternyata gambarnya ada ceritanya nih, kocak nih misalnya, misalkan. Nah, seperti itu. Jadi dia sangat komprehensif. Ini tidak dari tahun ke tahun tidak pernah absen. Pasti ada disuruh untuk membuat gambar narasi. Nah, tanggal-tanggal penting, tanggal-tanggal penting, pastikan teman-teman sudah registrasi akunnya ya di apa tuh SNMPB, SMNPB, SNPMB. SNMBP. Nah, ya SNPMB, itulah. Pak. Ya, soalnya dari tahun ke tahun juga berubah-ubah terus lama-lama malas juga ngapalinnya. SNMP, SNM, apa sih SNMBP, SNPMB. SNPOP dulu, Mm-mm. MB. SNPMB, Iya. ya, SNPMB, ya. Oke, pastikan teman-teman sudah registrasi nanti. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di tanggal yang kuning ini adalah masa pendaftaran UTBK SNBT. Nah, di masa pendaftaran ini nanti teman-teman akan finalisasi data di akun yang tadi sudah dibikin dan akan sekalian diminta karya portofolionya diupload gitu. Jadi ini diperhatikan, ini pas momennya sebelum Lebaran nih, sebelum Lebaran. Jadi sebelum Lebaran kita udah harus selesai bikin gambar portofolio. Nah, ini dia yang dimerah-merahin di sebelah kanan. Maka deadline untuk pembuatan gambar portofolio, baik itu gambar narasi maupun karya bebas, deadline-nya nanti ada di 27 Maret. Nah, ini diingat-ingat, tanggal penting, jangan sampai lewat. Nanti kalau sudah pendaftaran ini dan upload karya, tahap selanjutnya kamu tetap harus ikutan ujian ini UTBK. Nah, 23 April sampai 3 Mei. Nanti tiap orang jadwalnya beda-beda gitu. Setelah ujian, udah saatnya tawakal. Saatnya menunggu pengumuman. Nah, tapi inilah yang kuning ini nih, yang di kuning dan ungu. Kuning di dasar ungu 11 sampai 27 Maret. eh, Inilah masa untuk nanti mengupload karya. Nah, biasanya apa namanya? Dari panitia panitia SNPMB dia akan merilis soal.
merilis soal di awal-awal ini nih, dekat-dekat tanggal 11. Nah, di masa pendaftaran. Kadang-kadang pas banget di hari pertama, kadang-kadang beberapa hari sebelumnya. Nah, kemarin yang masa pendaftaran SPMB, SNBP ya kemarin itu ternyata soalnya keluar beberapa hari sebelum mulainya masa pendaftaran gitu. Jadi misalkan nanti ini masa pendaftaran tanggal 11. Nanti soal yang resmi dari panitianya bisa jadi keluar tanggal 11, bisa jadi tanggal 10, bisa jadi tanggal 9-nya gitu. Yang penting nanti kita standby aja di akun di apa namanya? Di websitenya SNPMB gitu. Nah, maka kalau nanti soalnya keluarnya di sana, kita punya waktu ini sekitar 2 minggu ya. Nah, sekitar 2 mingguan. Sekitar 2 mingguan untuk membuat gambar. Nah, pertanyaannya, soalnya gimana, Kak? Nah, tadi, oh iya, ini tadi, ini ya, ini ya. Tanggalnya kapan soal portofolio SNBT dirilis mendekati tanggal 11 Maret. Tapi, dari pengalaman beberapa tahun, nah, ternyata soal SNBT itu sama dengan soal SNBP. Gitu, dari beberapa tahun terakhir ini. Gitu. Misalkan kemarin tuh ada soal yang apa komik komika teh stand up komedi komedi soal stand up komedi untuk SNBP ternyata pas SNBT soalnya sama persis yang itu gitu jadi sebenarnya eh, gimana ya jadi akhirnya ketika soal SNBP keluar gitu akhirnya kita strateginya gimana ya udah bikin aja ketika SNBP soalnya udah keluar langsung aja kita bikin gitu kita ikutan bikin artinya sebenarnya yang anak SNBT kita punya waktu lebih lama sebenarnya untuk membuat gambar gitu ini sebuah sebuah apa namanya ya sebuah advantage sebenarnya buat kita sebuah keuntungan gitu ya udah bikin aja perkara nanti ternyata tanggal 11-nya ternyata rilis soalnya beda lagi ya udah berarti kita bikin yang sesuai soalnya gitu tapi ketika kita sudah membuat soalnya dari sekarang nih at least minimal kita udah punya apa namanya start lebih awal sama kita kalaupun ternyata soalnya beda kita tetap udah apa namanya ya ya kita udah latihan nih udah latihan sebelumnya udah nyoba gimana sih ribet-ribetnya membuat gambar portofolio nah, kayak gitu ini sudah ada di di grup description-nya juga sudah ada sama di pin juga nanti silahkan di download ada 3 file. Nah, yang paling sebelah kiri ini template surat pernyataan bahwa ini karya yang saya bikin asli nih, gitu. Kemudian, nah yang paling kanan instruksi kerja, ini nanti ada soalnya di sini, soal yang diminta di sini. Kemudian yang di tengah ini ada file PowerPoint PPT. Nanti karya yang kamu bikin semua dimasukkan ke sini, ke PowerPoint. Masukkan PowerPoint, kemudian nanti di-upload. Gitu. Nanti silahkan yang belum cek bisa download soalnya. Nah, ini kira-kira bentuk halamannya kayak begini dan kita lihat di sebelah kanan eh, ini ada logo SNBP sama SNBT bareng-bareng ya, gitu. Daftar unduhannya mana ya? Oh, agak ke bawah daftar unduhannya. Unduhan portonya dari bawah. Nah, ini logonya adalah logo SNBP dan SNBT. Maka kuat kuat dugaannya bahwa soalnya sama yang SNBP kemarin sama yang SNBT sekarang kuat dugaan bahwa soalnya sama
gitu. Nah, kita coba masuk pembahasan gambar narasinya. Nah, ini yang soal tahun ini, soal SNBP 2025 gitu. Dan karena dugaannya adalah yang SNBT-nya soalnya juga tetap sama, maka inilah soal yang kita bahas hari ini, yang kita bedah ya. Dan nanti teman-teman silahkan sarannya teman-teman silahkan mulai untuk membuat gambar narasi nanti di rumah soal yang ini gitu karena nanti kamu jadi punya waktu lebih lama sampai dengan tanggal 27 Maret tuh. Masih 2 bulanan ya. Lumayan banget untuk nyicil bikin soal gambar narasi sama bikin karya bebas gitu. Apalagi karya bebas tanpa tahu soalnya pun kita juga bisa langsung bikin karya bebas nanti. Nah, kita baca dulu. Buatlah gambar suasana pertandingan permainan tradisional egrang di lapangan, menampilkan dua pasangan anak laki-laki dan perempuan. Di sekitar lapangan terlihat para penonton yang terdiri atas orang tua, remaja, hingga anak-anak dengan ekspresi gembira. Nah, kunci pertama yang harus kamu perhatikan, apapun yang ada di dalam soal, yang dituliskan di dalam soal, itu harus masuk ke dalam gambar yang kamu bikin. Nah, nanti ada soal yang dianya cuman apa ya? Cuman garis besar doang tuh. Detailnya longgar banget gitu. Kita bisa bikin cerita yang macam-macam lah. Nah, sementara nanti kalau ada soal yang detail, ini sedang sih. Detailnya ada, tapi nggak terlalu detail banget. Eh, yang manapun itu nanti, apalagi yang detailnya, nanti itu semua yang ada di dalam soal harus masuk juga ke dalam gambar kamu. Apa yang disebutkan gitu. Nah, nanti akan kita bahas ya. Kita bahas nih ada where, who, when, what, why, dengan how. Nah, kalau dalam bahasa pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga kayaknya ya. Kalau ngarang biasanya kita pasti tahu nih ada 5W 1H. 5W 1H. Dan ternyata dalam membuat gambar narasi yang 5W dan 1H ini juga penting gitu. Namanya juga gambar narasi gitu. Narasi dia menarasikan sesuatu, dia menceritakan kembali sesuatu gitu. Jadi eh, kita bukan hanya membuat gambar, misalkan gambarkanlah orang, misalkan soalnya gambarkanlah orang yang ada di pasar gitu. Terus gambarkanlah suasana pasar. Nah, gitu. Terus kita nggak gambar orang lewat 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 pada berdiri berdiri jalan 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 gitu. Terus kayak kita foto selesai gitu. Nah, itu apa ya? Nggak seru, nggak seru. Apa yang diceritakan, apa yang dinarasikan gitu, apa yang menarik dari suasana itu. Cuman ada orang-orang lewat doang gitu. Maka setiap orang yang melihat gambar kamu, dia harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. 5W 1H. Nah, cara ngetesnya gitu. Terus coba kasih gambar yang kamu bikin ke teman misalkan. Coba ini di mana? Tebak. Gitu. Ini siapa aja orangnya? Kayak gitu. Nah, ini jadi komponen-komponen yang harus kamu perhatikan dalam gambar narasi. Ada 5W 1H ya, yang where, who, when, what, why. Nah, itu 5W. Kemudian 1H-nya adalah how. Nah, kemudian selain itu juga kamu tentunya harus memperhatikan objek-objek yang ada di dalam gambar kamu dan tekniknya gitu. Ya, namanya juga ujian gambar gitu. Otomatis tekniknya harus bagus, gambarnya harus bagus gitu. Kalau gambar kamu bagus, kamu lulus gitu. Simpelnya gitu, simpelnya seperti itu. Nah,
eh, yang paling bawah ini ada teknik-teknik gitu yang biasanya nanti akan mendukung gimana supaya kalau kalau ini ada nanti gambar kamu jadi bagus. Ada arsiran, kemudian kamu nanti memperhatikan komposisinya, peletakan benda-bendanya, objek-objeknya. Nah, objek-objeknya sendiri nanti biasanya ada manusia, ada benda-benda mati, sama ada backgroundnya juga gitu, anatomi manusianya harus mirip manusia gitu. Pendekatannya adalah apa namanya style gambarnya realis gitu, realis atau semi realis. Artinya gambar yang kamu bikin, gambar orangnya itu mendekati dengan proporsi manusia yang nyata gitu. Kak, gambar saya anime gimana dong gitu. Nah, kalau anime sebenarnya lebih cenderung lebih gampang disesuaikan. Kayak yang nggak boleh banget, misalkan kayak gambar model Doraemon. Nah, kartun banget tuh, kartun banget. Atau apa lagi ya kartun zaman sekarang ya? Orang apa kartun zaman sekarang. Nah, ada yang apa namanya? Ada yang PP-nya Minion. Nah, yang model-model kayak gitu apa Despicable Me gitu. Itu kan juga bentuk-bentuk yang tidak realis ya. Hidungnya lancip misalkan. Terus kepalanya bulat, terus ada yang lonjong-lonjong misalkan. Nggak proporsional, tidak mirip dengan manusia yang asli. Nah, yang seperti itu juga jangan. Kalau misalkan gambar yang mirip-mirip, misalkan Naruto, nah tadi kan anime ya, Naruto atau sekarang apa, Jujutsu Kaisen, itu masih bisa masuk karena model orangnya tinggi-tinggi gitu. Cuman catatannya kalau kalau style gambar kamu anime, biasanya matanya harus dibuat lebih kecil, dikecilkan lagi supaya mirip dengan tadi proporsi manusia yang nyata gitu. Karena kalau anime kan cenderung agak lebih besar ya ukuran matanya gitu. Jadi yang seperti itu masih bisa. Kalau yang One Piece jangan terlalu terlalu ekstrim juga itu proporsinya nggak sesuai. Nah kemudian nanti dalam gambar kamu karena di situ kita pengen ada ceritanya, ada storynya, maka biasanya nanti pasti ada interaksi gitu. Ada interaksi antara manusia dengan bendanya dan kalau misalkan ternyata dengan apa namanya? Dengan di dalam soal yang diminta itu biasanya nanti adalah tempat yang biasanya rame banyak orangnya gitu. Misalkan suasana lomba seperti yang sekarang. Sebelumnya itu apa namanya? Yang komika, kok saya lupa lagi sih. Yang lawak, itu jadi lawak. Ya, pertunjukan. Apa Kak lupa? Stand up comedy, Pak. Oh iya, stand up comedy. Stand up comedy. Itu biasanya soal-soal yang memang banyak di situ orangnya berkumpul gitu. Dan kalau ada banyak orang yang berkumpul dalam satu tempat, nggak mungkin semua bajunya sama gitu. Nggak mungkin misalkan yang datang cowok semua, nggak mungkin yang datang cewek semua gitu. Nggak mungkin semuanya pakai kaos semua gitu. Pasti ada keragaman di situ. Ada yang misalkan pakai kerudung, ada yang pakai rok panjang, ada yang pakai celana pendek dan lain-lain. Ada yang pakai topi, ada yang mungkin pakai pin, ada yang pakai tas. Nah, ini juga perlu kamu tampilkan. Nah, hari ini kita coba detailkan untuk membahas yang 5 poin pertama. Nah, yang 5 poin pertama. 5W 1H. Oke, sebentar. Bentar ya.
Wait, wait, wait. Oh, sip. Nah, kita coba tandain hal-hal yang penting yang ada di soal ini. Buatlah gambar suasana pertandingan permainan tradisional egrang. Pertama di sini ada pertandingan. Kemudian ada pertandingan apa nih? Pertandingan egrang. Kemudian di lapangan menampilkan dua pasang anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Di sekitar lapangan, ini di sekitar lapangan terlihat para penonton terdiri atas orang tua, remaja, hingga anak-anak. Nah, dengan ekspresi yang gembira. Nah, gitu ya. Kalau yang lainnya kan ini aja ya, apa, kata sambung aja ya. Ini poin-poin penting yang bisa kita ambil dari soalnya. Nah, maka nanti hal-hal penting ini yang kita tandain semuanya harus ada di dalam gambar yang kita bikin. Gitu. Hmm, ini di atas kelihatan ya. Aduh. Oke. Ada yang siap untuk chat? Nah, coba ready, siap-siap di chat. Kita coba masukkan yang ini nih tadi, yang sudah ditandain. Kita coba masukkan ke 5W 1H-nya. Pertama, where. Dari pertandingan ini, dari soal ini, where-nya di mana? Nah, boleh silahkan diketik di chat. Where. Nah, gampang ya. Lapangan, Pak, Lapangan. mayoritas. Mantap. Yes. Kok lapangan? Lapangan. Kemudian who. Who. Maksudnya who apa? Maksudnya who adalah ya siapa yang terlibat dalam gambar itu. Nah, tokoh-tokohnya cakep. Kalau dalam soal ini, tokoh-tokohnya siapa saja? Nah, cakep. Yes. Penonton dan eh, yang ininya ya, yang tandingnya ya. Nah, ada yang tanding, ada yang nonton. Tapi kita kita ini kita detilkan, kita list. Ada pasangan laki-laki dan perempuan. Pasangan laki-laki dan perempuan. Ini dua.
dua pasang. Ini pemainnya ya. Kemudian ada lagi penontonnya siapa saja yang diminta di soal harus masuk at least ini. Ada orang tua, ada saya singkat aja ya RMJ remaja, ada anak-anak. Kak, saya pengen nambahin mama, boleh nggak? Boleh. Kak, saya pengen nambahin siapa misalnya? Eh, bayi misalkan. Saya mau ngebedain Kak, ada yang anak-anak, anak SD, ada yang bayi. Kan bayi nggak ada di sini Kak. Nggak apa-apa, boleh. Gitu. Yang sekarang kita masukin yang ini dulu ya, yang ada di dalam soal ya. When. Nah, kalau when gimana when? When itu apa sih gitu? Ada yang nanya, kucing boleh? Boleh. Kalau ikan pari, nggak tahu ya. Mungkin kalau ikan parinya udah mati, terus lagi dijemur, mungkin bisa. Kalau kucing boleh. Nah, kalau when. Kalau when gimana nih? When-nya pertandingan. Nah, menarik. Biasanya pagi. Apalagi. Waktu yang masuk akal buat tanding. Oke. Sore, ini maksudnya sore ya? Sore. Sore bisa nggak? 17 Agustus bisa. Untuk sementara saya kosongin dulu ya. Saya kosongin dulu karena saya mau ngambil yang dari soal dulu. Nah, di sini ternyata when-nya tidak secara eksplisit dituliskan. Ada yang nanya eh, pagi, siang, sore misalkan 17 Agustusan nggak sih Kak gitu. Semuanya jawabannya benar. Ya, jadi kamu memang harus memilih apakah ini mau tanding siang-siang, apa mau tanding malam-malam gitu. Ya, bisa-bisa aja sih, paling gelap aja. Nanti ini jadinya tetap harus kamu pikirkan, tapi memang tidak secara eksplisit dituliskan dalam soal. Jadi nanti kita tambahkan belakangan ya. What? Selanjutnya what-nya adalah pertandingan egrang. Nah, what-nya pertandingan egrang. Kemudian di sini ternyata ada lagi nih. eh, Penonton terdiri atas orang tua, remaja, anak-anak. Ini mereka menonton dengan ekspresi gembira. Wah, ini kurang ke bawah. Nggak apa-apa deh. Ada tanding egrang, terus ada penonton gembira. Ya, ini ada tambahan di sekitar lapangan. Yang di sekitar lapangan ini adalah penontonnya. Sekitar lapangan saya sikat. Nah, ternyata apa yang bisa kita ambil dari soal 5W1 hanya sekian. Where-nya di lapangan, kemudian who-nya di sini ada yang tanding, dua pasang laki-laki dan perempuan, terus ada yang nontonnya orang tua, remaja, anak-anak, sama apa yang terjadi yang diminta di sana. Di sana ada pertandingan egrang gitu. Kemudian ada penontonnya gembira nih ekspresinya. Nah, idealnya nanti maka kita lengkapi lagi dengan apa namanya improvisasi. Nah, improvisasi kita maka nanti tambahannya dibolehkan kita kasih warna lain, warna hijau. Misalkan tadi, Kak, saya mau nambahin kucing, boleh nggak sih? Boleh. Kak, saya mau nambahin emak-emak, boleh nggak sih? Boleh. Gitu. Apalagi di siapa orang yang kira-kira muncul. Nah, di pertandingan egrang tuh. Atau kalau kamu pengen membuat sebuah cerita mengenai pertandingan egrang, nah siapa saja yang terlibat tadi tokoh-tokohnya? Brimob, oke Brimob.
Nah, boleh ditulis lagi di chat. Kira-kira siapa lagi nih tokoh-tokoh yang bakalan kamu tambahkan kalau kamu bikin gambar ini? Gambar mengenai pertandingan egrang. Nah, wasit, mantap. Wasit dan panitia. Orang jualan, mantap. Ini orang-orang jualan ini keren nih. Dia pinter banget biasanya nyari nyari event. Di mana ada event yang banyak orang, biasanya pasti ada tuh yang jualan. Instingnya mantep dia. Kucing, ayam, oke. Orang makan, boleh. Nah, orangnya siapa? Nanti perlu kamu detilkan lagi. Anak-anak sudah ada tadi. Nah, ternyata kalau kita list seperti ini, banyak banget tipe-tipe orang yang dianya apa namanya bakalan muncul nih di sebuah pertandingan egrang gitu. Tapi nanti yang ini tidak usah semuanya diambil. Ini saya juga nggak tahu sebenarnya kenapa tiba-tiba ada Brimob. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada Brimob. Tapi kalau menurut kamu itu akan membuat sebuah cerita yang menarik, no problem. Bisa. Bencong boleh nggak Kak? Boleh. Asal jangan jadi bencong. Kalau digambar boleh. Oh, Brimob yang dijaga. Oke, mantap. Ya. Nah, gitu. Nanti dari sini, dari who, kemudian dari what, nanti kita akan apa istilahnya ya, menjalin atau eh, apa sih istilahnya, menganyam atau menganyam ya, menganyam menganyam benang-benang yang ini nih semuanya, nggak semuanya sih, kamu pilih-pilih, kemudian nanti dia akan dijalin menjadi sebuah cerita, gitu, menjadi sebuah story. Maka nanti akan muncul ini why dan how. Nah, kalau untuk when tadi eh, macam-macam ya, ini bisa kamu tentukan sendiri, tapi harus kamu tentukan apakah siang, apakah pagi, misalkan atau sore gitu. Karena nanti ada khas-khas yang muncul. Misalkan tadi ada ide ternyata 17-an. When-nya ternyata bukan pagi, siang, sore, tapi when-nya merupakan sebuah event gitu. Oh iya, ini momennya di 17-an. Maka nanti ada bakalan ada atribut-atribut khas yang muncul di sana gitu. Jadi when ini masih ini ya, semuanya masih yang hijau-hijau ini apa istilahnya? Brainstorming. Kita nyari ide. Tidak semuanya harus digambarkan, tapi kamu harus tentukan gitu. Kalau ceritanya nggak relevan dengan kucing, ya nggak usah digambar juga gitu. When misalkan ada eh, ultah kota misalkan, yang kayak gitu-gitulah. Atau ultah lembaga, atau ada sebuah festival dan lain-lain gitu. Nah, nanti pada akhirnya, oh, yang paling atas pun ini juga harus didetilkan lagi. Oh, udah jadi loncat-loncat nih. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi loncat-loncat. Ini pun harus kamu detilkan lagi. Maksudnya gimana, Kak? Lapangannya, lapangan apa? Lapangannya di mana? Karena nanti misalkan lapangannya di tengah kota sama lapangan yang di kampung. Pasti beda dong sekelilingnya. Beda sekelilingnya, orang-orangnya pun beda gaya berpakaiannya gitu. Jadi ini nyambung juga dengan yang, nah misalkan yang ini nih, nyambung juga nanti gitu. Ini lapangan apa? Bahkan sampai ke apakah ini lapangan beton, apakah ini lapangan apa tanah atau ada rumputnya misalnya gitu. Jadi sebenarnya bikin gambar narasi itu kayak kita bikin apa skrip, seperti bikin skrip film sebenarnya. Kita harus mikirin kebayang nih
ini ada apa aja, apakah ada pohon, apakah enggak kak, ini saya bikinnya di lapangan perumahan, jadi nggak ada pohonnya misalkan gitu, kayak gitu. Nah, ini sampai harus dipikirkan detail. Nah, kemudian ini what yang diminta nih. Di sana ada pertandingan egrang sama ada penonton yang gembira gitu. Nah, tapi nanti biasanya kita sangat anjurkan untuk mencari sebuah apa namanya ya, sebuah kejadian, bukan mencari, lebih ke membuat gitu. Sarannya kamu coba untuk membuat sebuah kejadian yang di situ apa ya? Tadi nggak cuman jadi kita nggak cuman ngelihat ada orang-orang lewat 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 lari 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 berdiri 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 gitu. Tapi di situ memang ada sebuah fokus kejadian, fokus utama, fokus utama kejadian. Nah, karena gambar narasi ini mirip seperti kita bikin skrip atau kita bikin novel, jadi sebenarnya kita harus bikin sesuatu yang menarik gitu. Jangan apa bikin cerita saya bangun tidur, habis bangun tidur saya sikat gigi, mandi, habis itu sholat subuh, habis sholat subuh sarapan, habis sarapan terus siap-siap ke sekolah, terus jalan kaki ke sekolah misalnya, terus sampai sekolah masuk, terus belajar, terus pulang gitu. Ya gimana ya? Kayaknya mohon maaf, kayaknya ceritanya nanti nggak ada yang ngebaca gitu karena nggak seru gitu. Terlalu terlalu apa ya? Terlalu standar yang oh iya saya juga begitu, saya juga melakukan itu kayak gitu. Di mana ada sebuah story, biasanya di situ ada sesuatu yang menarik gitu. Entah itu kocak. Nah, paling gampang kita bikin sesuatu yang kocak, bikin sesuatu yang lucu gitu, yang bikin orang ketawa. Ada sebuah kejadian yang lucu misalnya, atau bisa juga bikin sesuatu yang mengagetkan, bikin sesuatu yang unik, atau bikin sesuatu yang menyedihkan, membuat orang terenyuh gitu. Tapi tentunya nanti disesuaikan dengan temanya ya, disesuaikan temanya karena harus harus nyambung juga semuanya. Tapi secara umum kita harus punya sesuatu yang menarik, yang nanti ini kita jadikan fokus utama kejadian gitu. Jadi nanti semuanya akan fokusnya ke situ. Yang lain-lainnya jadi figuran, jadi tambahan seperti itu. Contoh, ada yang kebayang nggak? Contoh misalkan kejadian apa sih yang kira-kira seru misalkan yang terjadi di pertandingan egrang. Ada misalkan nih tadi ada kerusuhan, ada brimobnya ternyata emang ada kerusuhan nih. Gitu. Itulah tanding egrang pakai rusuh. Kira-kira ada ide apa lagi yang bisa kita jadikan fokus eh, kejadian, sesuatu yang seru, sesuatu yang kocak yang mungkin terjadi di pertandingan egrang. Nah, dorong sama lawan. Apalagi ayam terbang, random, agak random ya. Ini gimana? Kalau ada ayam terbang, terus dia ngapain? Egrang patah, terpeleset. Sorry sorry, terpeleset. Tanding egrangnya di sungai boleh nggak kak? Boleh asal di lapangan. Karena di sini soalnya ada lapangan, jadi ini harus harus ada. Tuh. Di lapangannya di pinggirannya ada sungai, bisa-bisa aja. Tapi yang wajib tadi ini yang biru-biru nih, yang kita ambil dari soal. Ini jangan sampai terlupakan. Makanya disalin, dicatat gitu supaya nggak kelewat nih yang diminta sama soalnya gitu.
Ini beberapa contoh ya. Contohnya antara why dengan how ini masih kecampur-campur. Misalkan eh, mana? Saya kasih dibilangnya tadi apa? Oh, patah. Oke, patah. Ini banyak yang merupakan sebenarnya lebih ke how-nya. Ini how, ini how, ini how. Nah, kalau what-nya itu why, why-nya. Nah, why-nya itu gimana? Misalkan tadi ada egerangnya patah. Kalau egerangnya patah berarti orangnya jatuh. Nah, jatuh ini adalah why-nya, cerita yang menariknya, bagaimana terjadinya, kenapa orang bisa jatuh. Nah, ternyata dia jatuh karena egrangnya patah. How, gitu. How itu adalah proses yang kita tunjukkan, gitu. Kenapa dia jatuh, gitu. Nah, sama orangnya jatuh, kenapa jatuh? Karena terpleset, karena didorong, misalkan. Karena ada ayam ngagetin, misalkan. Nah, jadi ini mesti ini how yang teman-teman tuliskan, gitu. Eh, eh, why-nya apa namanya kejadian yang menariknya apa misalkan dia ujungnya dia jatuh gitu tapi kalau sudah kepikiran sampai di sini yang how-how-nya ini bagus gitu karena misalkan kita menggambarkan ada orang main egrang jatuh gitu tapi jatuhnya kenapa gitu nah itu pertanyaannya harus terjawab gitu kenapa bagaimana prosesnya dia bisa jatuh tadi misalkan karena terpleset karena egrangnya patah karena ada ayam lewat gitu dan lain-lain seperti itu jadi eh, apa namanya disitulah salah satu apa namanya ya salah satu poinnya kenapa disebut gambar narasi gitu karena ketika orang melihat gambar kamu nanti bentar ini kenapa misalkan si yang egrangnya ternyata tinggal satu gitu oh kan kak ini begini 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 begini. Nah iya, jangan kamu jelasin ke saya, tapi kamu jelasin dalam bentuk gambar, istilahnya begitu. Jadi yang bakal menimbulkan pertanyaan, ini kok bisa begini gitu. Nah itu kamu jawab dalam gambar. Nah itulah tadi ada why-nya, ada kejadian-kejadian yang menariknya, sama ada how-nya. Bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi gitu. Kita ini sedikit mana tadi ya? Wow, jadi ini, jadi banyak coret-coretannya. Kita print screen dulu ah. Ya, untuk yang 5W1H kira-kira pembahasannya seperti itu. Ini belum masuk ke pembahasan tekniknya, tapi ini nanti akan jadi kerangka, akan jadi pondasi gitu. Supaya ketika kamu nanti ngegambar nggak ngawang-ngawang, saya mau ngegambar apa ya gitu. Nanti ini sebelah kucing ada gambar apa ya, nggak lagi bingung seperti itu. Karena dari awal kita sudah ada kerangka ininya, kerangka dan rencana kerjanya nih. Gitu. Nah, inilah pentingnya 5W 1H. Kita lihat lagi. Ya, saya clear my drawing. Oke. Wow, sudah jam 3 lewat. Oke, nah teman-teman ini ada beberapa tips gambar narasi dan yang kita bahas tadi adalah poin pertama. Hmm. Poin pertama lagi-lagi dia akan menjadi pondasi untuk gambar kita. Jadi memang biasanya ini dilakukan di awal. Kita membedah soalnya gitu. Dan beberapa tips yang lain ada cari referensi, bikin sketsa, bikin timeline, bikin rencana ya. Kemudian
selesaikan sampai arsir dan selesaikan sampai tepat waktu. Em, karena kita punya waktu beberapa pekan gitu. Ini sebuah keuntungan, tapi kita harus hati-hati juga. Kita harus bikin planning biar nggak apa namanya nggak jadi terlena. Nah, kamu boleh banget cari referensi gitu. Kamu boleh banget cari referensi dan sangat dianjurkan. Misalkan bentuk kursi kayak apa sih? Nah, ini ada beberapa gambar kursi ya. Bentuk kursi yang berdiri kayak gimana sih? Bentuk kursi yang jatuh kayak gimana sih? Gitu. Bentuk orang duduk kayak apa sih? Bentuk orang ini nggak ada yang lari ya. Bentuk orang lari kayak apa sih? Sangat disarankan kamu cari referensinya. Entah itu foto, kalaupun ternyata susah eh, nyari foto yang pas, nah gunakan teman. Cuy, cuy, sini, coba dong pose lari gitu. Gue pengen gambar nih gitu. Suruh apa pose lari misalkan pose mukul misalkan dan lain-lain sangat disarankan cari referensi kemudian kamu bikin beberapa sketsa. Kak, saya punya beberapa ide, tuangkan. Nah, saya punya 3 ide, bikin sketsa kecil-kecil dulu biar biar apa namanya jangan yang detil-detil dulu, nanti pilih salah satu yang kamu anggap terbaik gitu. Kemudian nah ini timeline ini sebenarnya kamu membuat rencana. Nah, kamu membuat rencana istilahnya apa namanya ya, jangan mencari waktu luang. Jangan mencari waktu luang untuk mengerjakan gambarnya. Tapi kamu justru harus menyediakan waktu luangnya. Gitu. Kamu justru harus menyediakan waktu. Gitu. Jangan cari di mana yang saya bisanya ya, kayak di sini bisa nih gitu. Jangan. Tapi kamu justru harus menyediakan waktu. Kamu komitmen setiap hari. Misalkan kamu sediakan waktu 1 jam atau 2 jam untuk progres. Gitu. Harus dicicil karena gambar seperti ini apalagi kalau misalkan kamu baru pertama kali ya membuat gambar suasana, banyak sekali hal yang harus kamu perhatikan. Nih kalau kamu lihat di gambar ini ada orang, ini bajunya beda-beda semua, ada baju yang ada gambarnya, ada tulisannya, ada apa namanya panggungnya ini bahannya dari kayu, kemudian di belakang ada batu bata, terus ada pohon ada teksturnya, terus ada apa nih speaker, sampai ke belakang itu ada bendanya dan semua benda ini harus kamu gambarkan dengan jelas. Gitu. Nah, jadi kalau apalagi kalau kamu baru pertama kali gambar yang seperti ini gitu, eh, kamu harus sediakan waktu gitu, jangan jangan mepet-mepet banget. Nah, kemudian gambar yang selesai kira-kira contohnya seperti ini sudah selesai diarsir. Dan hati-hati nanti kalau bisa kamu upload sekitar 2 hari, 2 atau 1 hari lah maksimal. 1 hari sebelum deadline gitu untuk jaga-jaga biar nggak apa namanya biar servernya nggak meleduk kayak begitulah. Sip. Mungkin itu sekilas mengenai pembahasan gambar suasana, gambar narasi ya, gambar narasi dan bedah bedah soalnya. Nah, untuk sekarang saya kembalikan dulu ke Kak Tria. Mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya, Kak. Oke, terima kasih Pak Oske atas presentasinya. Wah, banyak banget nih tadi insight-nya ya. Tadi detail banget loh ngejelasin tentang 5W1H itu tuh apa. Dengan itu aja, kayaknya sebenarnya teman-teman udah bisa mulai gambar sih, udah mulai coret-coret gitu. Wah, soalnya udah tahu apa. Tahapannya gimana nih cara brainstorming idenya. Terus juga ngisi 5W1H-nya seperti apa. Terus juga tips-tipsnya harus gimana, apa yang harus dilakukan, ya referensinya apa aja tadi, terus apa lagi ya, tadi banyak banget gitu tipsnya juga yang bisa sebenarnya langsung teman-teman aplikasikan nih. Mungkin saya mau ini lempar pertanyaan dulu. Kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan ya, saya buka pertanyaannya. Silahkan kalau misalnya mau nanya langsung, dipersilahkan. Kalau mau chat juga boleh, tapi mungkin akan lebih slow. Mungkin saya utamakan yang memang mau bertanya langsung ya, kakak-kakak.
Silakan. Boleh di-share tadi oret-oretannya. Boleh nanti saya bisa share ya di grup ya. Dulu ada yang pakai perspektif fish eye nggak, Kak? Gitu. Gimana nih Pak Oske? Mau Bapak yang jawab dulu aja mungkin terkait sama ini. Oh, sama ada Kak, tadi lupa nanya ekspresinya selain gembira, boleh nggak Kak? Gitu. Silahkan Pak, boleh dibahas. Iya, iya. Hmm. Ada yang nanya dulu kalau dulu ada yang pakai perspektif fish eye nggak kak? Ada, ada tuh selesai udah. Boleh, boleh, boleh banget. Eh, Kamu silakan gunakan perspektif apa yang kamu kuasai. Misalkan, ya ceritanya seperti orang melihat sambil berdiri, misalkan boleh. Atau misalkan kamu ambil angle-nya dari bawah, misalkan boleh. Masnya mau agak dari atas sedikit, kayak dari CCTV, boleh. Ada yang pakai perspektifnya fish eye, boleh banget. Gitu. Kamu gunakan apa yang kamu bisa. Terus tadi apa lagi Tentang ekspresi yang itu dulu Pak. ekspresi. Ya. Ah, ekspresi berarti Selain konteksnya gembira, ekspresi penonton ya, mm-mm. ekspresi penonton. Selain gembira, boleh. Tapi harus ada yang gembiranya gitu. Amannya ekspresi gembira ini kamu jadikan ekspresi yang utama sebagian besar dari penontonnya. Misalkan dua per tiganya atau tiga per empatnya gembira gitu. Oh gitu, seru-seruan, heboh gitu, senang-senang. Perkara nanti misalkan ada beberapa yang misalkan, oh tiba-tiba dompetnya hilang, dompet saya hilang gitu kan nggak mungkin gembira gitu. Atau misalkan ternyata ada yang apa namanya, yang pemain egrangnya yang paling belakang ternyata jatuh nimpa dia misalnya, kan nggak mungkin juga gembira kayak gitu. Yang seperti itu boleh banget gitu, menyesuaikan kondisi, tapi diusahakan tadi benar, eh, bagaimanapun apa namanya, cerita cerita yang kita tampilkan tadi di fokus utamanya harus disesuaikan juga bahwa mostly sebagian penontonnya si si ekspresinya gembira gitu, pastikan nyambung. Oke, Ya, misalkan terus kalau yang kerusuhan berarti kemungkinan besar nggak masuk tuh kerusuhan. Karena kalau rusuh siapa yang gembira gitu, agak-agak sulit yang kerusuhan gitu. Oke, mana biar tuh, ya. biar ekspresi penonton lebih jelas pakai kodok atau elang. Wih. Yang manapun bisa. Kuncinya adalah biasanya elangnya sama kodoknya nggak jauh-jauh. Kalau elangnya kejauhan, orangnya terlalu kecil, si si penontonnya juga nggak akan kelihatan. Nah, misalkan ini kertas, duh, kelihatan ya? Ya, mudah-mudahan kelihatan lah ya. Misalkan ini kertas, anggaplah tinggi orangnya kira-kira segini nih, yang utamanya ya, tokoh utamanya. Jadi dia masih kelihatan si si apa namanya, si ekspresinya. Artinya dia nggak kecil-kecil yang segini-segini, gitu. Biasanya segini-segini masih aman, masih kelihatan. Kira-kira segini lah. Gitu. Jadi kuncinya bukan perspektifnya, tapi seberapa jauh si orangnya itu kamu gambar. Betul. Sama mungkin yang Oke. penting cerita utamanya kali ya Pak ya, yang kelihatan ya. Sama ini Ya, Pak, yang selanjutnya ada, aku pernah lihat di YouTube yang nggak keterima FSRD katanya pakai teknik dusel, itu sebaiknya dihindari. Jadi bagusnya gimana Pak? ya. Tuh, terus, ya. Eh, ah, untuk dusel atau gosok, ya biasanya kita hindari gitu, karena biasanya itu digunakan untuk media grafit atau apa tuh yang arang tuh charcoal, charcoal yang hitam gitu, yang kayak arang, tahu ya arang seret gitu ntar digosok gitu. Sementara kalau untuk pensil kan kita pakai pensil. Nah, pensil itu kita menggunakan arsiran gitu. Jadi sebaiknya tidak dipakai yang menggosok. Terus, Kemudian apa lagi nih? iya Pak, ini tadi ada yang klarifikasi kayaknya agak rancu tentang dua pasangan anak laki-laki dan perempuan. Maksudnya total pemainnya ada 4 dan semuanya main sendiri-sendiri atau dijadiin kelompok karena dimensionnya pasangan. Gimana Pak cara menginterpretasikan soal seperti ini? Ya,
Kalau untuk total pemainnya, save-nya 4, tapi kalau lebih pun sebenarnya bisa, asalkan tadi memenuhi yang dua pasangan anak laki-laki dan perempuan. Karena konteksnya pasangan, iya jadinya memang kelompok. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana menampilkan bahwa ada dua orang nih, dia berkelompok, tapi larinya sendiri-sendiri, tapi kelompok. Nah, gitu. Itu apa namanya, soal yang harus dijawab juga. Gimana Pak contohnya misalnya cara mengidentitaskannya? Dikasih tahu nggak ya? Biasanya kalau ada lomba yang kelompok, kelihatan nggak sih gitu? Bagaimana cara melihat, misalkan saya sebagai panitia nih, gimana cara nandain bahwa ini ada dua kelompok yang sama nih, ada dua orang dan mereka itu berada di kelompok yang sama, dan ini harus kelihatan sama saya karena saya panitia lomba nih, gitu. Sip, Kebayang nggak? sip. Kebayang nggak? Kebayang lah pasti teman-teman Aku kan pada pinter ah, nih. aku balikin. Ada ide nggak gimana caranya? Ya, silakan Nah, teman-teman. Nah, itu yes. ide bagus. Pakai kostum yang sama, satu. Pakai Hmm, atribut, betul. Dua. Atribut apa? Banyak banget. Banyak atribut yang bisa kamu apa namanya, kamu gunakan gitu. Karena ada sebut atribut nggak apa-apa lah. Tidak hanya kostum, apa namanya, misalkan atribut-atributnya kayak ikat kepala gitu, atau topi, atau apa namanya, headband gitu, ada tanda di tangannya gitu ya, ada iketannya. Nomor peserta termasuk atribut, atau misalkan ada kain dia dia pasang di pinggang misalkan. Contoh-contohnya seperti itu. Betul hmm, sekali. hmm. Terus, tapi berarti mereka masih main sendiri-sendiri, tapi pakai semacam tanda kalau mereka sekelompok kah, Kak? Begitu. Itu mungkin jadi pertanyaan terakhir Nah, kali ya. ya, ya betul. Ya, ya, oke. Jawaban ya Sip. betul. Kira-kira seperti itu. Oke. Iya, begitu teman-teman. Mungkin ini kita akan apa ya? Karena sudah memang sudah waktunya sudah habis ya dan juga sudah lebih dari 2 menit gitu. Mungkin saya juga berniat untuk mengakhiri sesi webinar kita pada hari ini. Teman-teman, sebenarnya Boleh, ya? Hah? boleh minta waktu nanti sebelum ditutup. Oh, boleh, boleh. Gimana, Pak? Mangga-mangga. Oh iya, Oh iya iya. saya Heeh. ya. Heeh, silakan silakan Iya, Pak. iya. Heeh. Sekalian kita juga apa namanya, mau share agenda kita ke depannya, terutama untuk teman-teman yang kelas 12, yang kelas agenda untuk yang kelas 11 nanti juga ada. Kita rencananya nanti akan ada beberapa kali webinar yang free lagi gitu. Jadi stay tune di grup WhatsApp ya. Nanti insya Allah akan dikabari lebih lanjut. Betul. Rencananya sih kita sekitar dalam sebulan kita rencanakan ada 2 kali webinar, dan yang untuk Hmm. selanjutnya kita rencanakan, nah, kita rencanakan untuk bedah karya bebas. Jadi ini masih untuk kelas 12. Kak, kelas 10 sama 11 gimana? Silakan. Silakan join. Kalau hari ini kita bahas tentang karya gambar narasi, nextnya kita bahas tentang karya bebas. Gitu. Ini luas banget soalnya pembahasan karya bebas. Gitu. Ini kita rencanakan nanti di, aduh, ini bulan Maret udah masuk bulan puasa nih. 2 pekan ke depan, insya Allah. 2 pekan ke depan nanti kita remind lagi di dalam grup. Ini yang pertama webinar. Ini kalau kita bahas di 2 Maret ini, berarti kita masih ada sekitar 3 mingguan sebelum tanggal 27 Maret tuh akhir, apa namanya, deadline untuk portofolio SNBT. Gitu. Maka kita bahas yang ini dulu nih. Hari ini karya kita bahas gambar narasi, next kita bahas karya bebas untuk kelas 12-nya. Nah, Sip. kemudian kita juga, kalau yang tadi yang free,
ini juga info buat teman-teman, kita juga open kelas intensif. Nah, untuk pembahasan portofolio SNBT. Nah, yang ini kelas yang berbayar, ini ada offline guys, meeting offline. Atau dua-duanya offline? Enggak, ini Offline dan online, eh, Pak. iya betul. Jadi yang teman-teman yang di Bogor dan sekitarnya, kalau misalkan berminat untuk tadi kan sebenarnya kan baru baru 5W1H-nya ya. Teknik-teknik yang lainnya gimana gitu. Ya nggak mungkin juga dibahas dalam satu pertemuan, apalagi cuma dalam 1 jam gitu ya. Itu aja tadi ngebut sebenarnya gitu. Jadi untuk membahas yang lebih detail biasanya memang butuh beberapa pertemuan gitu. Dan membuat gambar suasana pun juga di sini biasanya kita ada beberapa pertemuan gitu, nggak langsung jebret sekali jadi gitu. Jadi untuk teman-teman nanti yang minat untuk lebih detail lagi dibimbing, kita ada kelas offline dan online juga bisa. Jadi kalau teman-teman ternyata agak jauh boleh nanti ikutan kelas online-nya. Kita start mulai tanggal 19 Februari. Sekarang tanggal Ya, 16 ya. 16, 16, Pak. Masih ada 17, waktu nih, teman-teman. 18. Hmm, 3 hari lagi. nanti kita start di tanggal 19. Hari apa? Selasa pada buka. Rabu ya. Nah, eh, kamu yang kelas 12 bisa banget ikut. Kalau yang gap year juga bisa banget ikut. Karena memang ini tujuannya untuk ngejar SNBT tahun ini yang bulan Maret nih. Kalau yang kelas 11, 10 gimana Kak? Tenang, santuy dulu. Nanti ada momennya. Nanti kita infokan lagi ada momennya. Kalau ini yang ini khusus untuk yang kelas 12 dan yang gap year gitu. Yang biasanya kita pertemuan seminggu sekali, sekali di sini seminggu kita ada 2 kali karena emang beneran ngejar nih, ngejar. Dan nanti di bulan Maretnya ada bimbingan portofolio juga gitu. Jadi ada materinya sama ada bimbingannya per orang jadinya. Kalau tadi kan bareng-bareng semuanya. Kalau bimbingan memang pada akhirnya jadi nanti harus per orang. Toh gambarnya juga pasti setiap orang bakalan beda-beda gitu. Jadi namanya bimbingan nanti pasti dia akan per orang. Nah, ini kira-kira ininya programnya kira-kira seperti ini. Nanti boleh kali ya kita share lagi ya di dalam grup. Bisa nanti di-share ya di grup. Nah, sama satu lagi adalah eh, kalau ternyata kamu bentar ini 2 bulan lumayan juga nih gitu. Ini dulu deh, saya mau coba dulu nih, saya bikin karya, terus saya konsultasiin dulu gimana ya kira-kira. Nah, kalau kamu mau konsultasi saja itu pun bisa gitu. Jadi kita ada program konsultasi dan ada tiga tiga apa namanya 3 macam gitu ya. Ada konsultasi yang tertulis, ada juga konsultasi yang live gitu. Yang live ini sangat dianjurkan sebenarnya karena beneran ngobrol one on one sama gurunya nanti, kemudian dikasih saran gambar narasinya bagaimana bagaimana begini begini. Kamu bisa datang langsung ke ke Kanvas Ilmu di Panduraya Bogor, atau nanti bisa juga request via Zoom kalau memang jauh. Seperti itu. Nanti dapat jatah ada 2 jam untuk diskusi. Gitu. Fokus ngebahas gambar narasinya kamu saja. Gitu. Kemudian kalau saya pengen coba-coba dulu aja. Nah, ada konsultasi yang tertulis gitu. Kalau yang tertulis satu itu hanya penilaiannya bagus, apakah bagus sudah bagus, ya cukup atau kurang. Tapi nanti ini akan di breakdown lagi seperti yang tadi misalkan ada anatominya gimana sih udah bagus apa belum. Oke, arsirnya oh masih kurang, tapi ditandain gitu. Nanti ada detailnya. Kemudian kalau yang tertulis dua, nah nanti ada komentar-komentar dan sarannya dari guru. Kurangnya di mana? Jadi yang dua ini lebih lengkap gitu. Nah, di sini sudah ada ini juga ya, sudah ada eh, price listnya juga. Nah, untuk yang kelas
intensif yang sampai dengan akhir Maret dari tanggal 19 Februari ini sampai tanggal 25 Maret gitu. Aslinya kita buka SPP di 3,65 untuk yang offline. Nah, kalau kamu minat online lebih lebih murah 2,9. Nah, cuman khusus buat yang di grup ini kita kasih berapa nih? Hemat sekitar 400 ribuan lah ya. Ada yang 450-an, ada yang 400 lebih. Nah, nah, kita kasih harga spesial di 3,2 untuk yang kamu misalkan berminat untuk dibimbing SNBT nanti sampai sampai akhir Maret. Yang offline 3,2 dan yang online 2,5 saja. Itu lumayan hemat 400-an. Eh, di luar ada kayaknya lupa dimasukin di sini. Di luar ada ini apa namanya? Pendaftaran. Ada pendaftaran. Starter kit ya Nah, Pak ya? betul ada starter kitnya. Nanti cuman untuk yang ini eh, waktu pendaftarannya terbatas. Gitu, waktu pendaftarannya terbatas hanya sampai besok saja. Nanti kita share link pendaftarannya di grup gitu. Tapi itu terbatas sampai besok saja. Nanti boleh apa namanya infonya kita share juga. Nah, info-infonya kita share juga nanti waktu pembelajarannya kapan. Sehingga mungkin kalau yang masih butuh diskusi dengan orang tuanya bisa didiskusikan. Tapi waktunya memang terbatas. Kak, lebih dari itu gimana? Masih bisa ikut nggak? Bisa. Tapi berarti diskonnya sudah tidak berlaku ya. Nah, sudah kembali ke harga yang awal. Wah, penawarannya menarik banget nih. Ini diskonnya lumayan loh. Nanti uang diskonnya bisa teman-teman pakai buat beli baju lebaran nih kayaknya ya. Ya, teman-teman, ini udah memang sudah waktunya kita untuk closing. Tapi mungkin saya boleh minta waktunya kita untuk foto bareng dulu yuk sebelum apa kalau boleh di open kameranya dulu. Kita ada sesi foto bareng itu sama teman-teman yang lain untuk menutup perjumpaan kita sore ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Oske atas ilmunya sore hari ini dan juga informasi-informasi terkait programnya. Menarik banget dan teman-teman jangan lupa ya, jadi deadline-nya besok kalau misalnya tertarik buat ikut program di Kanvas Ilmu, baik yang offline maupun online untuk memperoleh vouchernya ya, gitu. Oke, kita foto bareng ya. Mana nih? Udah semua open cam belum? Coba, coba, coba. Oh, yang lain masih malu-malu. Ayo teman-teman, yang lain mana nih? Foto dulu. Siapa tahu ini jadi temennya nanti pas di kampus ya kan? Diinget nih mukanya. Oh, kita sama-sama berjuang nih dulu dibuat masuk kampus seni rupa impian. Yuk, ayo buka lagi beberapa lagi mungkin nanti baru kita bisa foto bareng. Wah, ini pada malu-malu ya kayaknya ya. Ayo, ayo. Oke, ya udah deh kalau gitu kita foto bareng ya. Ini gambar tidak mencerminkan jumlahnya, memang cuma nggak apa-apa. Ah, ini makin banyak nih. Yuk kita foto bareng ya. Satu, dua, tiga, cheers. Sip. Lagi. Satu, dua. Oke. Teman-teman, makasih banyak untuk pertemuan yang hari ini. Tadi jangan lupa, kita juga sebenarnya akan ada lagi webinar yang lain yang gratis juga, yang teman-teman bisa manfaatkan juga ilmunya. Terus kalau misalnya teman-teman mau konsultasi, atau misalnya program-program lain yang seperti yang tadi ditawarkan, bisa segera hubungi admin kami untuk kemudian melakukan registrasi. Paling lambat besok.
Ya, thank you banget teman-teman untuk hari ini. Makasih banget Pak Oska untuk hari ini. Alhamdulillah acara kita sudah berlangsung dengan lancar dan banyak sekali hal-hal dan pelajaran yang bisa kita petik pada sore hari ini. Terima kasih. Saya Trianur Satiti undur diri. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kami dari Kanvas Ilmu Akademi sangat menanti kehadiran teman-teman untuk bisa bergabung lagi di acara kami selanjutnya dan bahkan bisa bergabung bersama keluarga di Kanvas Ilmu Akademi. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Dah. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih Kak. semuanya. Makasih Iya, ya Terima kasih semuanya. sama-sama. Kak. Ya, Yuk. makasih.